Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hari ini apa kabarnya? Oke, sebelum itu kita bridging dulu. Oke, kalian tahu kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu untuk perwakilan satu orang yang pimpin doa. Vanessa? Silakan. Pimpin doa dulu. Doa mulai. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau lihat dulu kebersihannya. Coba lihat di samping kiri kanan bangkunya, apakah ada sampah? Kalau ada disebut. Oke, sudah? Tidak ada? Sekarang lihat dasinya, sudah rapi atau belum? Nah, dirapiin bajunya, dimasukin ke dalam. Oke, sudah bersih semua. Sudah rapi? Sudah. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Yang tidak masuk siapa? Siapa? Ya. Oke, satu orang aja ya? Ini suratnya ya? Cynthia udah. Cynthia. Oke, sebelum masuk materi, Ibu memberi kesepakatan belajar dulu. Nanti di saat Ibu menjelaskan materi, kalian tidak boleh berjalan-jalan atau keluar masuk kelas tanpa izin dulu. Nah, yang kedua, jika kalian mau berpendapat atau menjawab pertanyaan, kalian harus mengangkat tangan. Oke, pintar. Oke, baiklah. Semuanya sudah siap belum mulai materinya? Sudah. Oke, tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi ini apa? Literasi keuangan dan lembaga keuangan. Oke, lihatlah kedua gambar tersebut. Manakah aksi yang tepat untuk dapat mengamankan uang di masa yang akan mendatang? Dua. Mana yang dua? Bang, siapa yang pernah menyimpan uang di bawah bantal? Ayo. Ada yang pernah? Siapa yang sudah mempunyai tabungan di bank? Oke, pintar, sudah pandai menabung. Jadi, kedua gambar ini yang baik dilakukan gambar yang sebelah kanan kalian atau sebelah kiri Ibu ya. Nah, ini adalah gambar yang baik untuk menabung uang. Kalau di bantal bisa apa? Kalau menabung di bantal bisa hilang. Dicuri siapa? Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep literasi keuangan sebagai kecakapan menentukan keputusan finansial kita. Nah, yang kedua, mengaplikasikan aktivitas pengelolaan keuangan berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga, merefleksikan hubungan antara literasi keuangan dengan lembaga keuangan serta menarik kesimpulan keterkaitan antara pengelolaan keuangan dengan peran lembaga keuangan, kolaborasi, berpikir kritis dan eksploratif. Nah, yang terakhir, memiliki kemampuan mengelola dan mengambil keputusan finansial secara bijak. Oke. Nah, sebelum itu kita simak dulu video ini. Caranya untuk materi. Terus gimana caranya kita bisa mengelola materi yang dibagi dengan optimal? Ini caranya.
Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari video yang Ibu tanyakan tadi? Dia menjelaskan apa aja? Literasi keuangan, apa lagi? Literasi keuangan di Indonesia. Oke, apa lagi Bunda? Literasi keuangan di Indonesia, ada lagi? Keuangan. Tingkat keuangan, apa lagi? Pengelolaan keuangan. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, coba lihat gambar dia depan. Kebutuhan PS keinginan. Nah, mari kita cari manakah kebutuhan dan manakah keinginan. Yang diperlukan itu kebutuhan atau keinginan? Nah, oke, sekarang kita filter bersama-sama. Untuk top up game itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Oke, berarti top up game kita masukkan ke dalam filter. Ini bisa ditunda atau dikurangi karena ini hanya sebatas keinginan kita saja. Untuk makan siang, kebutuhan atau keinginan? Jadi kita cari untuk yang wajib dipenuhi. Sekarang tiket nonton bioskop atau tiket konser, keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Jadi kita masukkan ke yang warna merah. Sekarang internet untuk tugas kita masukkan ke mana? Ayo. Kebutuhan. Apakah internet bisa untuk keinginan atau bisa ditunda? Internet seperti dilakukan seperti apa? Contohnya beli internet untuk main game. Pintar abang katanya. Nanti abang sering ya beli internet untuk main game ya. Jadi kalau untuk internet beli tugas kita masukkan ke wajib dipenuhi. Kalau untuk main game Mobile Legends, FF kebijakan kita masuk ke yang warna merah. Nah, ini udah terfilter dia ada buku. Nah, buku ini masuk ke mana? Kebutuhan. Sekarang dari filter ya, ini adalah filter literasi keuangan. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang membacakan? Angkat tangan. Yang ini, bacakan aja. Abang? Mana? Ayo angkat tangan. Ayo. Nah, ayo pakai kacamata sini. Apa yang terjadi kalau kalian memasukkan top up game untuk radio untuk tapi makan siang makan diangkat? Nah, apa yang terjadi jika top up game keranjang hijau kebutuhan itu top up game ini kalian masukkan ke kebutuhan tapi makan siang malah tetap game? Apa yang terjadi? Lapar, kampung tengahnya lapar. Jadi dia mementingkan memang main game bisa kenyang? Enggak kan? Jadi main game ini adalah keinginan dan makan itu adalah kebutuhan. Yang kedua, siapa yang membacakan pertanyaan kedua? Abang, silakan. Pertanyaan yang kedua. Kalau seandainya jadi lulusan, apa dapatnya bagi dompet atau tabungan kalian di akhir bulan? Nah, kalau filter ini rusak semuanya masuk ke ini, ke kebutuhan dan kewajiban itu acak-acakan mereka. Apa yang terjadi pada dompet tabungan kalian? Habis kita buka tinggal lalat yang keluarkan. Kalian mau kayak gitu? Jadi pentingkan keinginan atau kebutuhan? Keinginan penting atau tidak? Penting juga, cuman ada waktu. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, apakah kalian tahu ini apa? Anak yang melakukan apa? Menabung. Lembaga keuangan. Dia menyimpan ini di mana? Di mana ini? Di bank. Apakah kalian pernah melakukan transaksi tersebut atau menabung di bank? Tidak. Ayo dimulai dari sekarang kita menabung. Atau kalian menabungnya di celengan? Pernah? Hal-hal yang baik. Nah, baiklah. Pengertian lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan adalah badan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk
meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, selanjutnya, lembaga keuangan bank didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun uang dalam bentuk tabungan serta meminjam uang kepada masyarakat. Nah, ini untuk di bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan. Nah, lembaga keuangan bank contohnya apa saja, di mana bentuk lembaganya? Bank tadi, apa lagi? Bank-bank apa aja di sini yang di Pontianak? Bank Albar, BRI, BCA, apa? Bank Mandiri, Bank Indonesia dan lain-lain sebagainya. Bank Syariah juga ada. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank seperti apa? Koperasi. Nah, itu merupakan juga bentuk dari lembaga keuangan non-bank karena dia mengeluarkan surat-surat seperti mereka membeli emas di sana, mereka mengeluarkan suratnya seperti membeli barang atau melakukan pinjaman atau menabung di koperasi, itu mereka kalian mendapatkan bentuknya dalam bentuk surat-surat. Nah, baiklah selanjutnya. Nah, lihatlah gambar di depan, ekonomi digital. Nah, di sini peran masyarakat dan yang di samping itu peran negara. Nah, siapa yang bisa baca kaki ini? Ayo, yang bisa angkat tangan. Abang mau baca? Oke, silakan baca. Baca yang ini, baca aja. Baca. Gak apa-apa, baca. Kakak mau baca? Baca aja. Ayo yang mau baca, coba yang mana? Kakak mau? Yang ini mau baca? Kamu. Baca ya. Ya. Coba lihat gambar sini, ada orang. Ini apa? Live timing kan? Ini belanja melalui kiris kan? Ini berjualan online. Dia menjual lewat online. Nah, ini ayo transaksi besar. Nah, jadi peran masyarakat untuk ekonomi digital yaitu melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi digital seperti berjualan melalui internet seperti ini, live streaming di YouTube, di TikTok atau segala macam. Melakukan pembelian melalui kiris itu peran kita. Lalu peran masyarakat itu membuat kegiatan itu. Ini membuat buku IT. Kalau IT digunakan tanpa peraturan, apakah bisa? Apakah kalian bisa semena-menanya dalam mengetik-ngetik handphone kalian? Tidak boleh kan? Dalam memvideokan hal-hal yang tidak baik, apakah boleh? Nah, itu tidak boleh karena ada hukum dan UU IT. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang dapat satu itu kelompok satu ya. Oke, jadi itu. Ingat angkanya ya. 6, 1, 2. Lima. Oke, berarti yang terakhir ya. Oke, yang nomor satu di mana? Angkat tangan. Kelompok satu. Oke, kelompok satu di sini ya. Pindah. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga di sini.
Kenapa bawa serbet tuh bang? Itu apa serbetnya? Ini ambil loh. Mana sih? Di dalam. Ini yang lah. Tidak apa-apa, matahari pagi itu sehat. Ini yang tabungan jadi satu kelompok. Oh, satu kelompok. Oke, semuanya tutup mulut. Diam dan Ya, satu suara dengarkan ibu. Ibu mau perwakilan yang bisa spin ini. Ayo, nih, semuanya tutup mulut. Lihat abang sama. Abang ada di sana yang maju kelompok duluan ya. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Silakan kelompok tiga maju ke depan. Nanti kelompok tiga tutup depannya lagi. Oke? Nyari-nyari. Teman-teman, suaranya kedengaran nggak? Pakai mic lo. Jangan aja nih. Ya. Kalau mau, kau ya Edward. Mana dia? Semuanya dengarkan kelompoknya. Orang merangkum materi apa yang kita dapatkan tadi, materi apa dan yang bisa. Oke, satu orang